crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen Bapak Abdullah MAG selaku pengampu mata kuliah Ilmu Islam Terapan atau IIT, dan teman-teman yang insya Allah saya banggakan dan saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, perkenalkan, saya adalah Nita Takmila sebagai moderator dan Vera Novita sebagai pemateri pertama, Muhammad Dian Amin Fitri sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Ageng Setio Wicaksono sebagai pemateri ketiga. Saya persilahkan waktu dan tempat untuk pemateri 1 untuk menjelaskan mengenai Islam dan gagasan universal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vera Novita. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi pertama, yaitu mengenai pengertian koherensi dan manhaj. Yang pertama yaitu mengenai istilah koherensi. Istilah koherensi mengacu pada aspek tuturan, bagaimana proposisi atau pernyataan yang sehubung disimbolkan untuk menginterpretasikan tindakan ilokusinya dalam membentuk sebuah wacana. Proposisi di dalam suatu wacana dapat membentuk suatu wacana yang runtut atau koheren, meskipun tidak terdapat pemerkah hubungan kalimat yang digunakan. Yang kedua yaitu pengertian manhaj. Manhaj menurut bahasa artinya yaitu jalan yang jelas dan terang. Sedangkan menurut istilah, manhaj adalah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajaran ilmiah seperti kaidah-kaidah bahasa Arab, usul akidah, usul tafsir, di mana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam Islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur dan benar. Manhaj artinya jalan atau metode. Manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat. Materi yang kedua yaitu mengenai pengertian manhaj tadayun atau pola keberagamaan. Tadayun berasal dari bahasa Arab yang berarti penghayatan beragama, dari asal perkataan din yaitu agama. Ruang lingkup dari penghayatan ini yang utamanya adalah pengamalan berasaskan kefahaman dan pengetahuan agama dalam kalangan umat Islam. Keragaman merupakan tingkat pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan, dan penghayatan seseorang atas kekuatan yang ada di luar dirinya yang diwujudkan dalam aktivitas dan perilaku individu sehari-hari. Manhaj tadayun atau keberagamaan merupakan kata benda dari kata beragama yang berarti mengajarkan ajaran agama. Pengertian ungkapan beragama mengandung beberapa unsur, yaitu unsur ajaran agama dalam kehidupan manusia sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhdian Amin Fitri akan menyampaikan pemateri 2. C. Macam-macam tadayun. 1. Model al-tadayun al-syamil. Menurut model ini, perilaku keagamaan seorang muslim adalah cerminan dari Islam yang utuh dan menyeluruh. Nidhum syamil. Refleksi al-tadayun al-syamilini tercermin dalam hubungan seorang muslim dengan Tuhannya dan hubungannya dengan sesama manusia, keluarga, tetangga, dan masyarakatnya, bahkan dengan lingkungannya termasuk hewan dan binatang. Keberagamaan yang syamil adalah keberagamaan yang seimbang, tawazun. 2. Model al-tadayun al-maghsyusi.
Magsusi artinya indah secara lahir tapi rusak di dalam batin. Dalam kehidupan sehari-hari, al-tadayun al-magsusi ini tampak dari perilaku di mana seseorang secara lahiriah terlihat saleh. Baju dan penampilan fisiknya menggambarkan sebagai orang yang komitmen sunnah, tapi pada sisi lain ternyata ia adalah orang yang tidak mampu berbakti kepada orang tuanya, memutus kekerabatan, tidak jujur dalam muamalahnya, kasar pada orang lain, dan tidak memiliki tasamu. Pengertian manhaj tafkir. Kata fikir berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti pikiran. Kata tafkir bermakna menggunakan akal tentang suatu masalah untuk sampai pada penyelesaian masalah. Kata al-fikr sendiri bermakna menggunakan akal tentang suatu yang sudah dimaklumi untuk sampai mengetahui sesuatu yang belum dipahami. Kata fikir juga berasal dari kata al-tafakur yang artinya menggunakan kekuatan untuk merintis suatu pengetahuan menurut pandangan akal. Hal ini hanya berlaku pada manusia dan tidak pada hewan. Selain itu juga tidak dapat diberlakukan kecuali kepada sesuatu yang dapat tergambar dalam hati. Tujuan, manfaat, dan cara berpikir dalam Al-Quran. 1. Tujuan berpikir dalam Al-Quran. 1. Mendapatkan kebenaran. B. Mengamalkan syariat Islam. C. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Berakhlak baik. 2. Manfaat berpikir dalam Al-Quran. A. Mengetahui hikmat dan syariat Islam. B. Mengetahui hikmat dan tujuan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Termotivasi melakukan kebaikan. D. Diangkat derajatnya. E. Terhindar dari hawa nafsu. F. Mendapatkan ilmu pengetahuan. 3. Cara berpikir menurut Al-Quran. A. Berpikir dengan hati yang bersih. B. Berpikir dengan rasio atau logika akal yang benar disertai bimbingan wahyu. C. Berpikir luas dengan cara yang sederhana agar mudah dipahami. D. Terbuka dengan pemikiran orang lain. E. Berpikir dari proses hingga dapat. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama, pada pemateri kedua, dan kepada pemateri yang ketiga. Apabila dari kelompok kami ada yang mengucapkan kesalahan, mohon minta maaf sebesar-besarnya. Dan presentasi ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.